Ya, balik lagi di channel gua Rumah Satwa. Sebelumnya gua mau ngebahas di sini tentang bagaimana cara perawatan burung yang lagi angkrem telur perdana. Sebelum gua bahas lebih lanjut lagi, tolong di share, subscribe, komen channel gue ini biar lebih berkembang, biar gue makin semangat mengedukasi tentang beternak, bagaimana cara beternak murai, atau bagaimana cara beternak burung-burung lainnya atau hewan-hewan lainnya. Karena nanti gue nggak ngebahas tentang murai aja, mungkin di berikutnya gue bakal bahas tentang kenari atau hewan-hewan berikutnya. Ya, langsung kita lanjut aja bagaimana cara perawatan saat burung sedang angkrem. Jadi ini sebelumnya ini gua ngonten di malam hari ya, karena di siang hari gua kerja. Jadi gue sempetnya ngonten di malam hari ini. Gue di sini sekarang mau nerangin tentang bagaimana perlakuan sebelum ngangkat telur zong. Angkat telur zong. Ini depan gue ada kandang murai gue yang lagi ngerem, dan ini kemungkinan telurnya zong. Kenapa gue bisa mastiin kemungkinan telurnya zong? Karena ini telur pertama. Biasanya burung murai itu telur perdananya pasti zong. Kalau di sini, kalau di gua ada sih di beberapa tempat, di beberapa farm itu bisa jadi, cuman kemungkinannya agak kecil kalau untuk telur perdana langsung jadi itu. Perlakuannya kalau di sini sebelum gua angkat si telurnya, gua biasanya ngecek catatan dulu. Ngecek catatan. Kenapa gue ngecek catatan? Karena di sini walaupun gue tahu kalau telur itu zong, gue pasti ngasih buat si indukan tetap ngerem. Karena bakalan ketahuan karakternya si induk itu di saat telur zong pertama itu. Dia mau ngeremnya bagus atau enggak, dia ngeremnya konsisten atau enggak, dia sering digelodok atau malah sering di luar, nggak dirami telurnya. Kita bakal tahu setelah melewati fase telur zong itu. Karena kan telur zong itu kan telur percobaan ya. Jadi kalau untuk coba-coba ya nggak apa-apa lah telur zong itu. Jikalau nanti kita tahu bahwa indukannya jelek, dia nggak mau ngerem, atau dia mau ngerem tapi kebanyakan di luar gelodok, itu nanti bisa kita antisipasi di telur berikutnya. Yang telur berikutnya kemungkinan nggak zong itu bisa kita antisipasi dengan cara mungkin nanti setelah bertelur lagi bisa kita pindah ke indukan yang lain yang lagi mengerem, atau mau di inkubator secara manual, atau sekarang udah banyak sih inkubator yang otomatis ya, udah banyak di pasaran ya. Kalau bisa ngeluarin modal lebih banyak lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sini gua belum make si inkubator itu, masih memanfaatkan 100% si indukan. Nah, biasanya gua sebelum ngambil si telur, gua lihat dulu, cek kondisinya si indukan. Biasanya indukan tuh, dia tuh kayaknya keganggu, dia belum nge-record malam-malam. Nah, biasanya si indukan kalau habis ngerem itu kan gerak dia kan terbatas ya kalau ngerem. Kebanyakan digelodok. Jadi kebanyakan si indukan habis ngerem pasti ngelemak. Kebanyakan, apalagi di tempat gue ini pencahayaannya kurang mataharinya. Jadi biasanya gue sebelum ngambil si telur, langsung gue angkat dulu indukannya, gue jemur, baru gue ambil telurnya.
Jadi sebelum gue ambil telurnya, gue angkat dulu indukannya. Dan biasanya kandang kembali gue bersihin biar kembali steril. Terus si sarangnya ini, si daun pinusnya ini, gue ganti yang baru. Yang lama yang di glodok sini, nanti biasanya gue cuci, gue jemur ulang. Terus glodoknya pun gue cuci, gue jemur lagi biar steril lagi. Terus si alas dasar kandangnya ini nanti bisa disemprot lagi pakai disinfektan, atau kalaupun nggak ada disinfektan bisa pakai sampo burung, karena itu kan mencegah ada kutu-kutu dan tungau juga mungkin ya. Terus kalau di kandang kalian banyak semut bisa diantisipasi pakai, gue ada sih, kayaknya masih ada gue buatnya. Nah, gue pakai ini. Untuk semut gue masih pakai ini, dan di sini masih ampuh. Untuk semut pakai regen. Cukup murah sih, terakhir gue beli regen itu sekitar 30.000 sampai 35 mungkin ya. Itu udah ada 6 bulan gue pakai. Belum habis, baru kepake setengah. Nah, biasanya si jantan sih biasanya nggak ngelemak, nggak ada masalah biasanya selama dia masih gacor-gacor aja. Tapi biasanya gue angkat dua-duanya, gue jemur bareng. Baru setelah itu gue ambil telurnya. Ya mungkin segitu dulu aja. Jadi pertama kita cek si burung, apakah burung itu dengan kondisi baik, gimana kondisi baiknya, berlemak atau enggak, terus si burungnya gampang stres atau enggak, terus si burung kalau kita lalu lalang, kita kan ngasih makan pasti setiap hari ya, lalu lalang di depan kandang, itu dia keganggu apa enggak di saat ngerem. Nah, kalau dia nanti keganggu, jadi bisa kita antisipasi di telur berikutnya, yang kemungkinan telur berikutnya itu bakalan jadi. Jadi kan kalau ini telur zong, ini kan telur perdana, kemungkinan kan zong. Jadi nanti kalau toh ini dia keganggu dengan kehadiran kita yang sering lalu lalang di sini setiap hari, nanti bisa kita antisipasi untuk di telur berikutnya. Jangan sampai karena kita udah tahu telur perdana ini zong, langsung kita cabut buat dia bisa cepat produksi, padahal kita belum tahu karakter si indukan itu di saat lagi ngerem kayak gimana. Nah, lebih baik sih, kalau menurut gue lebih baik kayak gini, dibiarin dulu dia ngerem sampai sebagaimana mestinya, sampai ya standarnya kan kalau murah itu ngerem 12 sampai 14 hari. Ya 12 hari lah kita biarin dia ngerem, kita lihat karakternya bagus atau enggak. Nah kalau nanti karakternya jelek, misalnya jelek itu maksud gue dia mudah terganggu, nanti bisa di telur berikutnya sebelum dia nelor lagi, ini bisa kita tutup semua. Jadi si burung nggak tahu aktivitas kita di luar lalu lalang. Nah kayak gini nih, ini kebetulan pejantan gue hutan yang ini, jadi mungkin agak giras kalau ngelihat orang, tapi si betinanya bagus sih. Dia aman-aman aja di glodok, walaupun gue lalu lalang sering keluar masuk kandang sini. Bahkan kalau gue masukin air minum, ganti air minum kayak ini nih, ganti air minum, ganti si pakannya, si betina ngeliat itu aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah, jadi nanti untuk yang ini gue biarin begini, kandangnya kebuka nggak apa-apa, karena si betina juga aman-aman aja. Begitu dulu lah penjelasan dari gua tentang bagaimana sebelum kita mencabut telur si zong, telur yang zong itu, supaya enggak terjadi hal yang kita enggak inginkan di telur berikutnya.